Selamat pagi. Ada Kak. Iya, Kak Rangga. Acara ngobrol-ngobrol santai aja, Kak. Jadi aku tuh kan jarang banget live ya, tapi pengennya kalau live itu kita punya satu topik bahasan yang bisa didiskusikan gitu. Nah, nanti hasil rekamannya itu bisa dilihat sama teman-teman, siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Dan di topik-topik yang kita bahas itu saya mengundang teman-teman gitu yang memang punya relevansi terhadap topik yang akan kita bahas. Nah, minggu yang lalu itu saya sudah membahas tentang bagaimana mengemas konten di media sosial, terutama untuk pendidik gitu ya, untuk guru. Dan narasumbernya kemarin ada Kak Dimas Teguh Saputra. Terus hari ini kita mau bahas seputar Gen Z. Kenapa sih Gen Z? Karena saya sendiri kan ngajar di SMK ya, yang tiap hari ber apa namanya berkomunikasi tiap hari bergaul dengan Gen Z ini gitu. Dan jadi kita juga harus dinamis dengan perkembangan zaman dan perkembangan Gen Z ini supaya kita tuh nggak ada gap. Terkadang ada nih generasi yang udah di atasnya gitu ya, yang udah senior gitu. Mereka yang mungkin baby boomer atau generasi X atau generasi milenial. Kalau milenial sama Gen Z itu kan masih deket gitu ya. Jadi mereka masih punya apa nih? Hampir ada kemiripan atau kesamaan gitu. Terutama yang milenial akhir sama Gen Z. Tapi kalau yang generasi baby boomer gitu tuh menganggap atau melihat anak-anak Gen Z itu anak-anak yang rapuh secara psikis juga fisik gitu ya. Bahkan ada meme-nya kalau misalnya zaman dulu orang itu udah biasa banget misalnya kerja keras atau mungkin mereka itu kena sesuatu yang membuat mereka itu jadi ditempa gitu ya. Itu udah biasa. Tapi kalau saat ini misalnya Gen Z itu kena tekanan dikit tuh udah apa namanya menimbulkan tekanan psikis yang besar sampai akhirnya mereka itu kemudian apa-apa dikit healing gitu ya. Terus mental health issue gitu. Tapi nggak semuanya itu kayak mental health juga gitu. Karena justru dengan adanya sesuatu yang mungkin nggak biasa kita alami ya tiap hari gitu, yang mungkin juga kadang banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu emang harus kita jalani gitu. Artinya dari situlah kita bisa mendapat pengalaman hidup. Ini saya nunggu dulu nih, nunggu Kak, namanya Kak Irfan ya. Kak Irfan ini adalah salah satu pemerhati Gen Z juga. Dia adalah konten creator juga, dan dia itu sangat vokal gitu ya menyuarakan isu-isu terkini seputar generasi Z ini, dan juga terkait dengan apa yang sedang hits saat ini gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen lihat siapa sosoknya, bisa dilihat di akun Instagramnya Irfanus Prasetyo Wibowo. Dia teman saya juga, dan pada satu ketika kami pernah ketemu, dan waktu itu kita ngobrolin satu hal yang berkaitan sama anak-anak remaja saat ini. Ternyata memang nyambung banget gitu, dan obrolan kita tuh sampai lama banget gitu. Waktu itu di rumah ini, di rumah saya ya. Terus waktu dia mau pulang, di depan rumah itu masih dilanjutin lagi ngobrol. Nanti kalau teman-teman pengen ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, boleh gitu ya. Silakan, atau mungkin pengen memberikan pendapatnya gitu. Silakan juga. Ya, kita kurang lebih nanti ada waktu 1 jam ya untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol bareng, ber, eh,
berbincang-bincang topik ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu informasi yang memperkaya pengetahuan teman-teman gitu ya. Walaupun cuma sedikit, tapi kan setidaknya membuka mata kita bahwa oh ini loh Gen Z itu seperti ini, dan relevan nggak sama yang dialami teman-teman, terutama yang Gen Z nih, karena follower saya juga banyak yang siswa ada, mahasiswa ada gitu, dan mereka di rentang usia belasan tahun sampai 20-an. Jadi kayaknya mereka juga perlu belajar dari sini. Yang namanya belajar itu kan nggak harus dengan buku gitu ya, nggak harus belajar itu sesuatu yang serius yang menyiksa gitu, tapi belajar itu dari mana aja. Dan ini sudah saya buktikan juga, selama ini banyak banget pengetahuan yang saya dapatkan itu hanya dari Instagram, hanya dari konten-konten Instagram. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk memfollow akun, maka pilihlah akun-akun yang bisa menambah wawasan gitu, bisa ngasih tips dan triks gitu ya. Oke, saya mau, ini kayaknya Kak Irfan udah masuk. Oke, Kak Irfan, silakan request to join dulu ya Kak. Halo, oke. Kak Irfan bisa request dulu Kak, biar aku ini, sebentar. Oke. Halo, Kak. Assalamualaikum. Akhirnya nongol. Kayaknya lagi sibuk banget ini ya. Ini lagi di mana Kak? Ya, lagi di Lagi rumah. libur? Iya, Oh, di lagi rumah. libur Ya, sama ini santai. juga di rumah. Yoi, Karena bahasa lagi cuti bersama. bener tanggal Heeh. merah ini ya. Oke, udah siap nih Kak. Kita mau ngobrol-ngobrol, Soal Gen Z ya. diskusi ya, biar tentang Gen Z. Nah, biar live-nya itu kan aku jarang live nih ya. Sekalinya live tuh biar ada isinya lah gitu. Jadi Yoi. eh ini aku bikin satu mini program gitu Ah, ya. ah. Jadi programnya itu ngobrol-ngobrol asik atau bincang asik. Aku kasih nama Bisik. Nah, ini udah yang kurang lebih ketiga kalinya Kak. Jadi yang pertama itu ada wawancara, ada ngobrol-ngobrol bareng temanku yang di Amerika yang dulu juga ngajar di SMK 7. Terus yang kedua ada kemarin juga ada teman content creator, dan sekarang sama Kak Irfan. Jadi memang aku Oke. bikin apa nih yang relevan, dan siapa sih yang berkapasitas untuk membahas ini. Dan alhamdulillah Kak Irfan saya udah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Waalaikumsalam. teman-teman yang Satu. juga udah gabung di sini. Nah, kenalin, ini ada Kak Irfan. Hmm. Kak Irfan ini nanti biar kenalan sendiri aja deh ya. Kayaknya nanti kita akan ngobrol. Yang jelas Kak Irfan ini teman ngobrol yang asik kalau menurutku ya. Karena kalau sekali kita bahas sesuatu itu gak ada Iya, habisnya. pancung ya. Masih ingat kan kemarin kita di depan rumah? Iya, di depan rumah sampai berdiri sampai kaki pegel gak pulang-pulang, karena pas mau pulang ada aja yang dibahas, Iya, dibahas bener gitu banget ya. kemarin itu. Oke, silakan uh, Kak Irfan bisa kenalan dulu nih. Iya, Kayaknya perkenalkan. topiknya serius. Kak Tian, enggak. Enggak, Ini enggak serius santai ya? kok, santai tenang aja. Ini topiknya slow banget, Santai dong. ala Gen Z banget gitu kan. Silakan Kakak. Oke, perkenalkan nama saya Irfanus Wibowo. Terus saya sebagai content creator ya sebenarnya. Jadi kayak apa namanya tuh sering ngonten, dan kesibukan saya kayak gitu. Ketika orang pengen sosial medianya di handling, nah saya ada gitu. Nah saya lebih ke agensi bisnisnya sekarang di Mahasiswa Project gitu. Oke. Gitu Ya. sih Mbak Asri. Jadi Singkatnya kayak gitu. Kak Irfan ini content creator, tapi bukan untuk pribadi aja, tapi juga Hmm, untuk pekerjaan ya. brand, Di hire oleh gitu. satu brand gitu. Ah, Keren ya. atau personal Jadi branding memang juga sekarang bisa. digital personal branding. Mm-mm. Menarik sekali ini ya. Kak Tian, Kak info Hongkong hari ini dong, berapa yang keluar? Apa nih Kak? Ini followersku nih kacau nih emang ini. Ntar aja deh ya, pertanyaan yang agak kurang relevan nanti aja deh. Oke, tadi teman-teman kan udah kenalan sama Kak Irfan, apa aja kesibukannya dan berkecimpung di bidang apa gitu. Yang jelas nggak jauh-jauh dari digital content ya, Ya, digital content creator, dan dia
menggunakan banget apa itu yang namanya ruang digital tentunya ya, Iya, iya. platform-platform digital. Gen Z Mungkin banget gak kayak sih? TikTok, Instagram. Gen Z banget ya kan. Kalau Kak Irfan kan Gen Z, kalau aku milenial nih, masih masih milenial yang di atas gitu ya. Gitu. Tapi kayaknya gini, walaupun milenial sama Gen Z itu ada perbedaan, tapi harus ini ya, kita tuh yang kayak aku misalnya tiap hari kan ketemu mereka gitu ya, Hmm, kerjaanku ya berhadapan dengan mereka. Jadi kalau pengen masuk ke dunia mereka, pengen apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, itu harus kenal dulu kan seperti itu. betul, Nah, betul, betul banget nah itu. sekarang gimana sih kalau di menurut Mas Irfan ini sendiri yang Hmm. merupakan salah satu bagian dari generasi Z ya, eh apa aja kontribusi generasi Z untuk meramaikan dunia digital saat Oh ini? iya, mantap sih. Jadi kayak apa namanya tuh? Ini udah ada yang komen nih di kantor partnerku banyak Gen Z, mereka fokus ke hasil, proses yang instan, hubungan sosial secara offline tidak terlalu penting. Bener sih kayak gitu kan. Jadi kayak apa namanya tuh sebenarnya kalau misalkan apa sih yang bisa dioptimasi untuk Gen Z sendiri gitu kan. Artinya kita harus tahu dulu nih Mbak, apa kayak kayak sifat-sifatnya Gen Z gitu kan. Sebenarnya ada sih kayak teori tentang apa namanya itu generasi. Jadi kayak sebelumnya kan kita tarik dulu teori tentang generasi. Ada generasi X, generasi Y, dan generasi Z gitu kan. Bahkan nanti ke Ya, depan tahun 2010 ke atas itu sampai biasanya 15, 10 sampai 15 tahun ya tergantung siapa yang kemudian mengkategorisasikan kan. Nah, itu tuh ada generasi alpha gitu kan. Tapi fokus pembahasan kita ini generasi generasi alpha. Gen Z. Generasi Gen Z di Ya, kalau apa namanya tuh Stillman atau siapa ya kemarin ya teorinya itu. Nah, dia itu apa namanya tuh mengkategorisasikan bahwasanya Gen Z itu ada di usia 96 sampai 2012 atau enggak ada juga yang kelahiran menyebutkan 9. kelahiran 96 sampai 2012. Ada juga yang menyebutkan kelahiran di tahun 95 sampai ke tahun 2010 kayak gitu. Tergantung teorinya sih. Jadi kategorisasinya ada teori-teori sendiri. Yang pasti secara khusus gitu kan, secara khusus itu Gen Z itu adalah generasi yang dekat dengan milenial. Sorry, milenial lagi. Yang dekat dengan teknologi. Jadi apa namanya tuh Gen Z generasi yang lahir dan kemudian berkembang tumbuh dengan teknologi. Mereka nggak bisa hidup tanpa teknologi gitu. Istilahnya kayak gitu. Terus kemudian kalau milenial sendiri kan kita tahu nih awal-awal teknologi itu ada gitu kan. Kayak misalkan dulu mungkin masih ngerasain awal-awal Friendster, terus awal-awal Yahoo Mail gitu kan. Terus kemudian kita masih tahu tentang apa Instagram tuh awal-awal gimana. Tapi kalau Gen Z ini udah hidupnya ini udah teknologi banget gitu kan. Jadi dia bisa memanfaatkan ruang publik secara cepat gitu. Nah, makanya kan kita harus tahu dulu karena si Gen Z ini itu istilahnya adalah cara komunikasinya, terus kemudian dia latar hidupnya itu apa namanya itu latar hidupnya dengan teknologi. Terus itu juga membentuk karakteristik dia sendiri. Nah, Stillman itu dia menjelaskan ada beberapa karakteristik tentang Gen Z ya. Yang pertama adalah Gen Z itu dia namanya itu Vigikal kalau nggak salah Vigikal. Vigikal itu dia tuh kayak gini nih, semua kehidupannya gitu kan, semua cara hidupnya itu berdasarkan teknologi, kehidupan fisiklinya. Kalau anak-anak milenial kan dulu, kalau misalnya kita mau Oke. makan, kita pergi ke warung gitu kan. Nah, kalau Gen Z ini, Ya, kalau dia mau makan, dia pesen Gojek, kayak gitu. Jadi aktivitasnya itu di ruang digital gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan mau belanja, kalau zaman-zaman dulu kan kita misalkan ke warung, kemudian beli apa kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan Gen Z, udahlah kita pakai Shopee kayak gitu. Jadi semuanya by digital. Terus kemudian kalau Oke. berkomunikasi gitu kan, berkomunikasi kalau dulu anak-anak kita kan langsung nih ketemu, terus kemudian ngobrol, bisa panjang lebar. Kalau Gen Z berkomunikasinya lewat aplikasi, lewat sosial media, lewat apapun lah pokoknya kayak gitu. Nah, itu istilahnya tuh kayak apa namanya tuh itu cara-cara dia berkehidupan. Terus kemudian ada lagi karakter lainnya gitu kan. Karakter lainnya itu kayak misalkan yang kedua itu hyper customisasi gitu kan. Hyper customisasi itu dia itu kayak istilahnya itu dia bisa menciptakan dirinya sendiri di ruang publik. Dia bisa men-set up dirinya sendiri di ruang publik. Jadi kayak misalkan di akun ini dia bisa menjadi ini, akun ini dia bisa menjadi ini kayak kayak gitu. Jadi dia bisa mengkamuflasekan dirinya gitu. Terus kemudian ada lagi juga karakteristik yang lain, misalkan udah dekat dengan apa namanya tuh anak high tech banget itu udah pasti ya. Kalau Gen Z itu udah pasti ya kalau dia high tech. Terus kemudian do it yourself gitu kan.
karakternya Gensi. Nah, do it yourself itu dia lebih suka berapa namanya itu istilahnya melakukan suatu hal itu dengan dirinya sendiri kayak gitu. Dia nggak gampang percaya dengan orang lain gitu kan. Nah, mungkin kenapa banyak Oke. Gensi yang trust issue dan sebagainya kayak kayak gitu. Mungkin karena dari situ gitu kan, karena dari situ. Terus kemudian ada Wikomis gitu, We Economist gitu kan. We Economist itu artinya dia ini istilahnya bisa membuat suatu sistem yang lebih efisien dan lebih efektif dengan menggunakan teknologi kayak gitu. Kalau di dalam pekerjaan dia bisa menyederhanakan apapun. Terus kemudian realistis. Nah, ini Gen Z banget nih kalau realistis kayak gini nih. Nah, realistis Ya. ini istilahnya kayak apapun itu terukur gitu kan. Jadi kayak masuk akal, terukur, dan itu tuh kayak yang lain-lain idealisme dan sebagainya itu kurang berlaku di Gen Z. Terus yang terakhir driven gitu kan. Hmm. Nah, anak-anak Gen Z ini punya pacuan yang luar biasa gitu kan. Dia sangat terpacu banget terhadap dirinya gitu kan. Istilahnya kayak untuk mengejar suatu hal yang dia inginkan, dia harus harus apa namanya tuh mengejar secara intens. Yang terakhir adalah FOMO gitu kan, fear out missing out gitu, missing out kalau Hmm. salah. Nah, itu tuh kayak khawatiran tentang perkembangan informasi gitu. Jadi Gen Z ini orang-orangnya update banget gitu. Artinya kayak ketika dia nggak update, dia akan merasakan suatu hal dan khawatir gitu kan. Ah, aku nih ketinggalan nih gini gini gini. Makanya dia Hmm. harus mengejar sesuatu terus kayak gitu kan. Istilahnya kayak kalau dia tidak update gitu kan, dia akan merasa dirinya gagal kayak gitu. Nah, itu Gen Z banget. Nah, terus kemudian bagaimana istilahnya memanfaatkan ruang publiknya gitu kan. Banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Gen Z gitu kan. Yang pertama sebenarnya gini, Mbak, kalau misalkan dia kan sangat dekat dengan teknologi gitu kan. Nah, Gen Z ini bisa memanfaatkan ruang digital itu sebagai basis ekonomi gitu kan, basis sosial yang bagus gitu kan. Terus kemudian dia bisa menciptakan ruang digital ini sebagai ruang di mana untuk mengekspresikan diri gitu kan. Nah, itu yang bagus banget. Makanya kan kalau misalkan orang dengan jago teknologi tapi dia punya value yang bagus untuk mengembangkan itu semua, wah bakal jadi sih menurutku. Gitu sih kalau Ya. menurutku. Dengan karakter yang luar biasa Oke. itu kan. Gitu. Luar biasa ya, Kak. Kalau ngobrol sama Kak Irfan itu pasti ada referensinya dulu ya. Jadi Ya, ada dasar teori gitu. Jadi yang nggak ada asal backstory-nya. ngasih informasi. Iya. Kak, kalau kelahiran 99 itu masuk gen apa? Gen Z atau gen Halilintar? Gen apa nih, Kak? Aduh, aduh, aduh. Genetis? Tetap Gen Z. Kalau sudah jelas maksudnya Gen Z. Masa Pertanyaannya. Gen Halilintar ya? Oke. Aduh. Ini pertanyaannya agak-agak ini ngelawak dikit. Mhm. Menarik sekali ya apa yang disampaikan Kak Irfan tadi, terutama yang Mhm. hyper Mhm. kustomisasi tadi ya. Aku sempat tadi dengar. Ternyata klasifikasinya itu banyak banget. Salah Mhm. satunya adalah ketika agensi ini ada di ruang digital, karena mereka semuanya serba digital ya. Mulai Betul, dari betul, betul. cari makan ya, Iya. mulai dari belanja, komunikasi, belajar, mengembangkan skill, ya kan? Mereka banyak sekali yang ternyata setelah pandemi itu aku menemukan nih Kak. Ini percaya atau enggak, justru Mhm. aku Mhm. terheran-heran ya, aku Mhm. terkejut dan terheran-heran gitu. Kenapa? Karena waktu pandemi itu aku mikirnya kan anak-anak itu learning loss ya. Mereka Mhm. nggak akan dapat pelajaran apa-apa Mhm. karena gurunya nggak ngajar secara offline. Mhm. Mereka itu semuanya belajarnya online dari Google Classroom, dari YouTube gitu-gitu kan. Ternyata aku kan menghandle satu organisasi di sekolah ya, Mhm. OSIS ya. Mhm. Di masa pandemi ini, aku melihat progres mereka itu malah lebih cepat loh Kak, Iya. dibandingkan di masa sebelum pandemi. Anak-anak itu cepat belajar, cepat banget belajar. Jadi mereka itu fast learner dan mereka eh, apa namanya mereka menggunakan fasilitas yang didapat di digital itu dengan sangat mudah. Akhirnya kalau mereka itu karena tadi cepat belajarnya, justru malah sebaliknya apa yang kita khawatirkan tentang learning loss ini nggak terbukti kalau di aku ya, nggak tahu kalau di tempat lain gitu. Karena yang aku lihat public speaking mereka berkembang, kemampuan mereka atau skill dalam misalnya editing video gitu ya, bikin konten-konten digital itu semakin berkembang, kemampuan mereka menyampaikan pendapat juga lebih berani gitu loh yang aku lihat. Malah justru sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan hyper customisasi tadi ya, ada satu hal nih celah yang aku lihat dari Gen Z adalah kenapa kalau kita orang-orang yang sudah dewasa itu cenderung tidak malu untuk mengekspresikan diri di ruang publik dalam hal arti yang positif. Karena aku sendiri nih pakai platform digital seperti Instagram ini, sosmed ini adalah untuk jujur untuk biar aku di-hire orang juga gitu Kak. Bukan cuma untuk upload-upload foto-foto gitu ya, tapi Ya.
alhamdulillah nih ya, dari Instagram ini tuh aku dapat pekerjaan banyak, alhamdulillah gitu ya. Dan yang apa yang membuka relasi dengan aku karena aku membuat personal branding di Instagram yang seperti itu sebagai seorang apa gitu. Tapi yang kita temui malah kayak gini nih, Gen Z itu mereka selalu punya second account nih, kebanyakan punya second account. Dan mereka tuh malah bilang kayak Banyak. gini, Bu Guru punya Instagram, terus kayak kayak kita live kayak gini nih Kak. Itu mereka bilang gini, Ah, guru tuh nggak malu ya misalnya kalau di Instagram diupload gitu, lah kenapa harus malu, itu kan satu mungkin kayak prestasi, ya. atau kalau kita ngobrol seperti ini kan ngasih informasi juga ke orang lain gitu, tapi mereka merasa malu Kak. Jadi banyak Instagram itu yang profilnya itu dia ngepostnya nggak ada gitu, Oke. dengan alasan Eh, itu tadi. Terus mereka juga punya second account biar bisa komen-komen tapi komennya negatif mm-mm. kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Irfan nih gimana? Iya sih, bener sih. Ini ada yang komen juga gitu kan, menurut kakak gen milenial Mhm, mhm. mengalami kemajuan atau bahkan kemudian nanti kita jawab ya. Nanti kita jawab. Tapi Ada yang banyak, ada yang tanya nih beberapa ada nih. yang banyak Mhm. yang naik. Kita tampung dulu. Kita tampung dulu ya, nanti kita jawab. Nah, Ya, ya, istilahnya ya, ini masuk ya. di kategorisasi hyperkostumisasi ya, kayak tadi artinya mereka bisa menjadi apa aja. Mhm. Terus gini Mbak, kayak misalkan Gen Z ini kan dia kayak merasakan FOMO gitu kan, terus kemudian tekanan dalam hidupnya tinggi karena dia Ya. harus serba pribadi dan sebagainya. Maka dia juga butuh ruang-ruang Mhm. istilahnya mengekspresikan dirinya gitu kan. Jadi kayak dia bisa membentuk dirinya untuk menjadi apa aja, untuk mewadahi ekspresi dirinya gitu kan. Itu mengekspresikan dirinya. Makanya kan tadi ada banyak second account dan sebagainya gitu-gitu kan. Itu lahir dari Gen Z juga gitu kan. Artinya sebenarnya Mhm. kadang nggak semua Gen Z sih kayak gitu mungkin ya, nggak semua Gen Z, tapi mayoritas memang kayak gitu Nggak kan. semua. Hampir semua anak-anak Gen Z pasti punya second account untuk stalking, terus kemudian untuk tahu informasi apa, Ya. kemudian dia istilahnya kedetek secara personal bahwasanya ini adalah dia kayak gitu kan, yang lagi stalking dan sebagainya. Mungkin di satu sisi dia Mhm. punya rasa malu yang tinggi gitu kan. Kalau misalkan dia belum Mhm. bisa, wah kayak kayak ini nih gitu kan. Karena memang dia hidup di ruang digital, terus kemudian referensi pemikiran dia itu pasti dari digital kan, seputar digital kan. Makanya kan ketika dia melihat orang yang lebih daripada dia itu kemudian tampil di media sosial, Nah, itu. kemudian dia ini akan merasa Mhm. ini insecure gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Dia Insecure ya, aja betul. nggak mau gitu kan. Akunnya kemudian dikosongin semua kayak gitu kan. Makanya Oh, kan tekanan-tekanan oh ada ya, juga ya, Mbak, ya. kayak gitu kan. Jadi kayak banyak kamuflase. Sebenarnya orang-orang di dunia maya itu kan banyak kamuflase juga kan. Ada yang Ya. menciptakan dirinya seperti apa dan Gen Z ketika itu mungkin karena dia hidup di dalam teknologi apa arus arus informasi dan teknologi yang begitu deras, dia nggak mampu nih memfilter dirinya kayak gitu kan, memfilter bahwasanya ini konten bagus, ini konten enggak dan sebagainya kayak gitu kan, ini cuma konten flexing gitu kan, dikiranya semua orang itu udah wah top banget lah kayak gitu, padahal itu semua cuman rekayasa sosial. Hmm. Kalau anak Betul. bisa ngebaca rekayasa sosial dan sebagainya, tapi kalau anak Gen Z karena Ya, memang dia apatis juga belum gitu kan, nyampe. dia Mhm. dia melihat oh anjir ini anak-anak nih udah teman-teman sebaya. Dikira itu udah realitanya kayak gitu. Terus akhirnya dia jadi insecure Iya. gitu kan, jadi insecure akhirnya Hmm. dengan diri, makanya kan tadi FOMO itu kan, jadi kayak ketika dia Iya, iya, mas iya. yang begitu deras, konten-konten yang begitu gede gitu kan di dalam platform media sosial, akhirnya dia jadi FOMO dan akhirnya melahirkan sesuatu yang insecure gitu kan, makanya akhirnya tumbuhlah second account, tumbuhlah kemudian akun-akun kemudian nggak ada fotonya atau nggak ada kontennya kayak kayak gitu. Gitu sih. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya perlu banget ya Kak, penting banget. eh jadi teman saya itu kan menciptakan satu pemikiran gitu ya. Heeh. Saat ini yang menjadi pilar dalam literasi digital itu kan ada safety, digital safety, Heeh. kemudian digital culture, digital ethic, dan digital satu lagi apa lupa, nah, Heeh. ada empat kan. Terus dia nambahin satu satu lagi digital Heeh. well-being gitu. Well-being. Biar ada di dalam setiap diri generasi Z terutama ini mereka punya self efikasi gitu loh, efikasi diri bahwa aku Heeh. juga punya value dan aku Heeh. nggak harus seperti orang lain yang terpampang di media sosial, karena belum tentu apa yang Heeh. terpampang di media sosial itu sebenarnya sama dengan mereka yang Iya, kehidupan sehari-hari mereka kayak gitu loh. betul, betul Tapi banget itu. jadilah diri sendiri yang memang punya value gitu. Heeh. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Ratna. Gen Z itu cara ngoptimalinnya gimana sih? Tadi udah sempat dijawab Iya, ya Kak ya? udah sempat Ada dijawab tadi. bisnis digital marketing dan sebagainya.
sebagainya Ah, tadi ya. ah, Terus ah. sekarang ada generasi strawberry katanya. Generasi Saya strawberry. tahunya generasi sandwich. Sekarang ada strawberry juga ya. Oh iya, Macam-macam ya. teorinya banyak Kalau juga. sandwich Iya, sama strawberry. Hmm. teorinya banyak banget. Ada penyebutan-penyebutan lain ya. Ada generasi sandwich gitu kan. Ada generasi strawberry kayak gitu. Terus kemudian ada Mm-mm. lagi kalau di dalam teori-teorinya tergantung siapa tokoh yang bawa teori ini kan sebenarnya kan. Kalau kemarin itu namanya siapa ya yang kemudian dia menciptakan generasi pasca Gen Z ini kan ada generasi Alpha juga gitu kan. Mm-mm. Kayak gitu. Mm-mm. Apa? Modelnya begitu sih. Tergantung tergantung siapa yang bawa. Terus Ini ada pertanyaan. menurut kakak dari Gen Ah, milenial sampai Gen Z mengalami kemajuan atau kemunduran? kayak gitu gak bisa Mengalami kemajuan atau kemunduran nih? masing Gak bisa dong ya nggak di. masing-masing punya karakter Iya, soalnya ya. Jadi kayak betul. misalkan masing-masing punya karakter, masing-masing hidup di zamannya dan masing-masing menjawab tantangan zaman yang berbeda gitu kan. Kalau Iya, Gen Z iya, mungkin tantangan zamannya iya. beda sama anak-anak milenial, sorry, anak-anak Gen Z. Bahkan nanti sekarang kan yang menjadi leader-leader di dunia kan mayoritas masih dikuasai milenial ya. Jadi kayak bahkan Mm-mm. generasi generasi X pun sekarang masih masih menjadi apa namanya generasi yang memegang istilahnya tapu kepemimpinan dunia ya. Nah, pasca ini baru Iya. milenial dulu nih gitu kan. Jadi milenial aja masih Mm-mm. beberapa yang kemudian memasuki apa namanya itu fase untuk menjadi top global gitu kan, memimpin dunia. Udah ada mungkin yang istilahnya menggantikan peran di milenial ke proses kepemimpinannya, tapi juga kalau untuk saat ini milenial itu masih berada di middle gitu kan. Jadi kayak misalkan menteri dan Mm-mm. sebagainya, nah itu masih dipegang milenial kayak gitu kan istilahnya. Banyak milenial yang kemudian jadi tokoh-tokoh kayak gitu kan. Terus kemudian kalau Iya. untuk presiden itu masih dipegang sama generasi X mayoritas. Kalau Nah, Kak si Eva, Gen Z ini, ini sinyal sebentar agak sorry, putus-putus nih Kak. sinyalku ya, udah, Oke, oke. udah aman ya. Udah. Nah, terus kalau Udah. Gen Z, Lanjut Kak. kalau Aman. Lanjut. Gen Z ini dia masih proses pencarian jati diri dan mayoritas sekarang masih pada kuliah. Di usia-usia seperti Gen Z ini masih pada Mm-mm. kuliah. Tuh sih. Jadi masing-masing tantangan zamannya berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau kita untuk mengukur mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran kita masih belum tahu kayak gitu. Yang pasti ketika ini ada generasi Z, ini kita harusnya milenial ini udah harus menyiapkan gitu kan. Artinya Z ini kurangnya di mana sih dan milenial kurangnya di mana sih? Kalau milenial kan jelas kan, mungkin secara update teknologinya nggak segila Gen Z gitu kan. Jadi kalau misalkan si Gen Z ini Iya. dia penanaman value-nya nggak kayak milenial gitu kan. Milenial ini bisa transisi nih karena Mm. dia masih masih mendapatkan value dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya kan value banget, valuable banget lah. Generasi X itu valuable banget lah Iya. istilahnya. Karena Betul. dia hidup di dalam proses transisi Iya kepemimpinan loh Kak. yang dulu lah istilahnya. Teknologi itu belum menjadi hype pada masanya. Nah, makanya kan Gen Z ini yang minus minus value gitu kan. Ini harus disuntikan value supaya istilahnya dalam dalam memanfaatkan teknologi, dalam memanfaatkan ruang publik di dunia maya, si Gen Z ini memiliki dasar dan prinsip dalam mengelola ruang publik kayak gitu. Gitu sih kalau aku melihatnya ya. Oke. Yang menarik banget ini. Terutama tadi yang bagian apa tadi Kak? Yang Gen Z itu ini tadi ya. Apakah generasi mengalami kemunduran nih dari milenial ke Gen Z? Kemarin aku lihat di salah satu postingan di Instagram ada seorang Hmm. stand up comedian perempuan, Hmm. dia umurnya sekitar 40 sampai 50 tahun gitu. Udah lumayan Hmm. sepuh lah ya. Kemudian dia itu mensatirkan tentang Gen Z di speech-nya gitu, Kak. Jadi kayak gini, Hmm. Gen Z itu katanya yang menguasai dunia saat ini ya. Tapi Gen Z itu nggak bisa tuh nulis cek, dia nggak bisa nulis agak bersambung, dia nggak tahu gimana cara tulis surat menyurat pakai amplop terus dikirim lewat pos kayak gitu. Kalau Gen Z itu mengklaim dirinya adalah sebagai penguasa era saat ini, berarti gampang banget dong direbut. Tapi kayak yang menarik komentar-komentar di postingan itu karena ternyata banyak sekali Gen Z yang mengomentari dan langsung mematahkan itu gitu. Iya. Dia langsung dia ngomong kayak gini, maaf yang ibu sampaikan itu saya bisa semua gitu. Kalau misalnya anak ibu nggak bisa melakukan itu, berarti ibu nggak bisa mendidik dong gitu. Aku amazed banget dengan jawaban di komentar itu. Dan mereka ternyata cerdas juga gitu apa namanya mengcounter apa yang disampaikan si stand up comedian tadi dengan jawaban yang sangat logis dan cerdas gitu sih menurutku gitu Kak. Jadi kalau dibilang
apakah dari generasi milenial ke sekarang mengalami kemunduran itu? Ya nggak juga dong, banyak yang nggak dimampukan, yang nggak dimiliki, kemampuan yang nggak dimiliki oleh generasi sebelumnya, yang dimiliki oleh generasi Z Iya, gitu ya. benar Dan aku banget. sekarang Benar juga banget. amazed dengan kecepatan mereka dalam belajar Iya, gitu. iya benar. Kecepatan mereka menerima informasi Betul banget lalu itu. apply itu ya. Mm-mm, gitu Kak. Iya, jadi kayak Halo, halo Kak apa Irfan, namanya? masih aman? Aman, Nyam? aman. Mm. Jadi kayak aku ngerasa kayak Oke Kak. banyak banyak sebenarnya kayak teman-temanku anak-anak Gen Z itu yang di bidang editing ya, kayak misalkan dulu aku sempat kaget juga gitu kan. Aku sebenarnya kan masuknya ke milenial akhir ya, pas banget gitu kan, habis aku terus Ya. kemudian Gen Z gitu kan, nah kayak gitu. Terus Mm-mm. kemudian aku ngelihat nih anak-anak teman-temanku gitu kan, dia ngedit video tuh cepatnya minta ampun gitu kan, pada awal-awal kemudian ada CapCut dan sebagainya, dia lah kok cepet banget gitu kan, kaget kan kita. Terus kemudian aku pelajarin ternyata oh iya bisa juga nih gitu kan, karena memang apa namanya tuh sebenarnya hal-hal di dalam teknologi itu mudah, cuman kadang-kadang anak-anak milenial, anak-anak generasi X itu udah kayak aduh aku kata raiso deh, kayak kayak gimana mereka kayak gitu sebenarnya. Mm-mm. Udah Kemenangan pesimis Gen Z, dulu gitu. iya kemenangan Gen Z ini kan optimisme mereka dalam Mm-mm. dalam teknologi kan, jadi kayak apapun bisa dilakukan gitu kan, karena teknologi ini istilahnya alat yang cukup mumpuni untuk kehidupan kayak gitu. Nah, anak-anak milenial sama anak-anak Gen X mungkin nggak kayak gitu berpikirnya gitu kan. Jadi kalau Messi sendiri sebenarnya mengalami kemajuan atau kemunduran kayaknya malah zamannya itu memang mengalami kemajuan, kalau aku melihat ya malah mengalami kemajuan dari sisi teknologi gitu kan. Tapi kalau mengalami penurunan dari sisi moral iya kali gitu kan. Jadi kayak Mm-mm. masing-masing memang ada ininya, ada baik buruknya gitu kan. Istilahnya kayak dalam karakter ini di Gen Z itu punya kelemahan, di Gen X juga punya kelemahan, masing-masing juga punya kelebihan kayak gitu. Mm-mm. Gitu Betul. sih. Iya. Iya. Gitu Jadi Pak. menurutku sih setiap zaman itu membawa, ya setiap zaman itu kan membawa modelnya masing-masing ya, membawa apa tuh namanya ciri khasnya masing-masing. Dan Hmm. di agama saya tuh juga ada satu kata-kata yang saya pegang sampai saat ini, yaitu Hmm. didiklah anakmu sesuai zamannya gitu Ya kan. Kita betul nggak betul. bisa parentingnya orang tua kita tuh diterapin dengan parenting kita ke anak kita saat ini Nggak gitu, bisa karena memang nggak. nggak bisa. Nanti malah Seperti tadi kayak yang gap Kak Irfan generation bilang ya, ya. kalau dulu tuh, nah jadi gap banget. Makanya aku belajar nih dari Gen Z itu aku harus ngapain ya. Jadi aku punya anak dan dia juga udah masuk SMA sekarang, jadi belajar juga nih masuk ke dunia mereka tuh kayak gimana, karena anak sekarang tuh nggak suka yang namanya digurui, dinasihatin, Betul apalagi betul betul dicerewetin gitu betul ya. betul. Itu anakku bisa stres banget gitu Ah, kalau ah. diomelin, dicerewetin. Jadi ya kita berusaha untuk gimana sih masuk ke dunia mereka dan mengetahui celah-celah yang bisa, mereka kan juga butuh ya, kayak nilai-nilai, Hmm, karakter, hmm. dan memasukinya juga harus dengan cara yang halus dan bisa mereka terima dengan baik gitu. Terus tadi kayak skill mereka yang lebih cepat dari generasi sebelumnya ya. Kalau dulu suamiku tuh bikin video, ngedit gambar masih pakai Corel dan segala macam yang sampai setengah mati gitu yang Hmm. bikinnya ya. Sekarang anakku cuman pakai template, tek tek berapa menit jadi Iya gitu benar-benar kan. 5 menit Jadi jadi. emang uh, sampai suamiku tuh sampai nyerah, udah deh nggak mau ini lagi, ngikutinnya cepet banget gitu. Jadi emang itu tadi ya, setiap setiap generasi pasti punya nilai plus dan minusnya masing-masing. Tinggal kita tuh jangan punya pikiran yang negatif melulu gitu. Kalau Gen Z mah ini ya apa, letoy banget gitu. Karena apa dikit mental health issue gitu, dikit-dikit uh, apa namanya, kayak healing, dikit-dikit Healing. kayak apa tuh Kak namanya, luka masa kecil kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak juga. Penyakit psikologi Gen Z ya. Ya kayak oh, oh, jadi kayak gitu. Iya. Ya mungkin ada yang kayak gitu Heeh. ya, tapi ada juga hal yang sebenarnya positif dan ini cuma perlu bimbingan aja sih, perlu diarahin Iya iya aja iya. gitu. Betul betul. Ini Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mbak. satu lagi nih. Oh, ada pertanyaannya. Kenapa Gen Z sekarang banyak yang letoy, Kak? Ngondek, lemah, gemulai. Apakah teknologi juga bisa mempengaruhi itu? Waduh. Waduh, duh, 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 duh. Gimana nih Kak Irfan? Ya sebenarnya gini sih, kalau ngondek terus kemudian letoy, lemah gemulai itu kan personal ya sebenarnya, personal dari manusia. Gak cuman di Gen Z juga gitu kan. Mungkin di milenial juga ada gitu kan. Mhm, Kayak gitu juga. Mungkin di generasi mhm.
baby boomer pun juga ada kali ya Baby yang boomer pun kayak gitu. ada kak, yang pensiun pun juga Iya, ada teman. makanya kan. Tapi kalau misalkan Oke. apakah teknologi juga bisa mempengaruhi? Mungkin kayak banyak atau tidaknya kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau anak milenial dan anak baby boomer mungkin agak istilahnya proporsinya itu agak dikit daripada Gen Z yang sekarang letoy, ngondek, lemah gemulai kayak gitu mungkin lebih banyak gitu kan secara proporsi gitu kan. Tapi kemudian kalau digeneralisir kalau semakin situ kayak gini mungkin agak sedikit miss gitu kan. Tapi apakah teknologi juga bisa mempengaruhi? Sangat bisa, karena gini, Gen Z itu hidup, tumbuh, berkembang di ruang digital gitu kan. Jadi referensinya dia, sumber pengetahuannya dia itu memang dari teknologi, dari platform gitu kan. Artinya kalau dulu misalkan Hmm. kayak kita nih pengen tahu sesuatu hal, pasti larinya ke perpus, baca buku, terus kemudian dan sebagainya. Kalau Gen Z Mm-mm. pengen tahu sekarang ya, kalau ingin mengetahui satu hal, dia tinggal buka website, terus kemudian dari chat GPT gitu kan. Nah, misalkan dia tanya sama Mm-mm. AI gitu kan, tanya sama AI, padahal AI itu kan dari ruang AI. AI itu kan processing dari pembacaan semua informasi yang ada di ruang digital kayak gitu, kemudian Iya. dikumpulin dan kemudian istilahnya diserap sama AI dan filterisasi apakah itu benar atau apakah itu salah ya juga belum tahu gitu kan. Nah makanya kan terus Mm-mm. kemudian di platform misalkan kayak Instagram, YouTube, TikTok kayak gitu kan, itu kan sumbernya juga kadang-kadang orang ngomong juga sumbernya juga nggak tahu nih dari mana gitu kan, istilahnya kayak gitu, orang bisa klaim aja ini dari sini dari sini dari sini padahal itu sebenarnya adalah opininya yang belum diuji gitu kan. Jadi kalau dalam teori apa namanya tuh, teori pembuktian, istilahnya kayak pembuktian kebenaran gitu kan, harusnya kan kebenaran itu kan diuji ada banyak halnya melalui riset, terus kemudian kayak diuji melalui proposisi, hipotesis dan sebagainya, terus ada metodenya sendiri untuk menguji kayak gitu kalau misalkan deskripsi gitu kan. Nah, supaya orang itu tidak overgeneralisir, kemudian tidak menyimpulkan kesimpulan yang salah. Nah, si Gen Z ini referensinya, sumber pengetahuannya itu kan dari teknologi dan platform kayak gitu kan, platform digital. Makanya kan dia kemudian tidak memfilter itu, dan anak-anak Gen Z bersifat praktis, Mm. pragmatis gitu kan. Artinya dia ingin mendapatkan Pragmatis. sesuatu secara instan Ya, kayak gitu. Nah, makanya kan dari situ instan. dari Mm-mm. situ akhirnya untuk kemudian apa namanya itu pikiran yang benar kayak gitu yang kemudian dilontarkan oleh Gen Z ini sangat dipengaruhi oleh teknologi kayak gitu, sangat dipengaruhi oleh pilihan dalam bermedia sosial dia gitu. Makanya teknologi ini sangat berpengaruh banget, misalkan dia nontonnya kayak yang leto-letoy, kemudian dia nontonnya yang Hmm. ngode-ngode kok viral, kemudian dia ikutin cara-cara itu gitu kan. Nah, makanya banyak banyak Nah, Gen Z yang ngondek, lemah gemulai, terus kemudian letoy karena memang preferensi pilihannya dia kayak gitu. Gitu sih. dan jadi yang tadinya itu mungkin nggak letoy Mhm. karena dia berpikir bahwa kok bikin konten kayak gini jadi viral ya, kok Nah, menghasilkan endorse ya. Terus nah, akhirnya carilah jalan cepat. Itu negatif ya kak. Berarti masih iya, banyak hal yang lebih positif yang bisa dieksplor gitu, betul. misalnya bikin konten edukatif. Sekarang banyak banget ya. Makanya, Ada satu akun itu yang dia bikin konten memanfaatkan AI, itu mhm, followersnya udah berapa M ya. Jadi memang lebih baik ke arah situ. Jadi lebih kita ngasih value ke orang lain dengan pengetahuan yang kita miliki daripada hanya sekedar viral untuk meliuk-liuk di depan kamera, lucu-lucuan, dan sebenarnya itu nggak lucu ya. Dan kalau di pabrik TV ya. pun juga banyak diekspos hal-hal semacam itu. Tapi kalau Gen Z yang cerdas pastinya bisa memilah gitu. Ini ngasih value apa ke aku? Ini ngasih nilai apa untuk masa depan aku gitu. Dan jangan semua Betul, itu betul. serba dilihat secara instannya. Pengen pengen dapat penghasilan cepat, yang penting viral gitu, yang penting FYP gitu ya. Tapi juga harus mikir ke depan ini bisa ngasih ngasih makan nggak buat aku, bisa ngasih pekerjaan nggak nih, dan bisa yang terpenting satu ya Kak Irfan, kalau Heeh. kita memegang satu nilai, yang penting itu adalah bisa ngasih manfaat buat banyak orang Nah, itu gitu. sih. Karena kalau kita udah ngasih kayak hari ini pagi ini nih kita ngobrol itu bukan sekedar ngobrol juga Mhm, ya Kak Irfan, mhm, tapi betul banget itu. juga ngasih ngasih mungkin juga inspirasi ke teman-teman, terutama yang Gen Z, atau mungkin mereka-mereka yang ibu-ibu yang punya anak-anak Gen Z, Mhm. atau mereka yang sedang berhadapan dengan Gen Z, mesti ngapain sih, dan membuka mata gitu, membuka wawasan juga. Tahu ternyata anak Gen Z itu kayak gini nih, di balik apa yang orang pikir lemah gitu Iya, ya iya, tentang iya, Gen Z, benar, itu benar, ternyata benar. mereka punya kekuatan yang Luar luar biasa biasa. Mereka banget. punya Gila itu generasi yang luar biasa bener sih menurut. potensi gitu ya kak ya. Heeh, heeh, bener banget. Wah ilmunya sangat Wah, bermanfaat. Nah, alhamdulillah kalau emang sih bermanfaat. Kak Irfan
Hari ini Kak Irfan udah pahalanya besar banget karena Iya, udah ngasih ilmu banyak iya teman-teman pagi-pagi yang ya. ada di sini ya. Pagi-pagi udah ini ya, udah Iya ya. berat. Tapi nyantai banget sih. Sebenarnya tapi emang sekali-sekali harus diajak Iya, berpikir nih iya, Kak. Kalau kita iya. udah nggak mau mikir berat nih, Mm-mm. repot nanti. Bener, bener, Iya bener, nggak bener. sih? Jadi kata Aldi Taher kan gitu Kak. Semua orang di dunia itu bingung. Ntar kalau udah di surga baru nggak bingung. Iya, iya, Itu iya. tuh makomnya udah tinggi banget loh Wah, kata-kata makamnya itu. tinggi banget itu. Tahu nggak Gila sih? itu. Itu filosofis Iya banget sih. bener. Filosofis loh. Orang kadang gitu ya. Orang itu berpikir nih orang kayak orang dan ya gitu ya kayak orang gendeng nih orang. Tapi padahal kata-katanya itu kalau kita resapi bener, Iya, benar, bener. benar, Semua benar, orang di benar. dunia itu bingung. Mereka nggak karena dunia itu tipu daya semata Iya, gitu benar, ya. benar Dunia itu banget. hanya sementara dan apa namanya cuma ketawa-ketawa doang. Tapi makanya kita harus berpikir dalam Mm-mm. benak kita, dalam pikiran kita tuh harus selalu ada pertanyaan. Kok bisa gini ya? Kok bisa gini ya? Nah, dengan pertanyaan itu kita akan bisa berpikir kritis ya Kak Irfan. Iya, Dan kita bisa dapat jawaban-jawaban, kita bisa ngasih solusi, dan kita bisa punya inisiatif, ide-ide kita akan menjadi bermanfaat untuk orang lain. iya benar banget sih, Oke, Mbak. oke nih Kak Irfan ada lagi. Mm-mm. Ah, Gimana nih menurut Kak Irfan? Kalau apa sih yang bisa dilakukan oleh Genji saat ini nih biar mereka tuh lebih terarah? Mereka kan udah punya potensi besar gitu ya. iya, iya, Mereka iya, punya benar. skill di ruangan digital itu luar biasa besar. Apa nih yang harus mereka lakukan supaya lebih bisa memberikan banyak nilai Manfaat untuk ya. orang lain? Iya, jadi kayak Manfaat. sebenarnya ini sih Mbak, tadi sih sebenarnya kayak misalkan Gen Z ini kita harus tambal kayak misalkan value-nya ya. Jadi kayak sebenarnya lebih keren lagi kalau misalkan Gen Z ini ditambahin dengan value-value yang ada di local wisdom negara itu ada gitu kan. Hmm, Misalkan kayak di Indonesia betul nih. betul. Di Ya Indonesia ya nih. ya. Setuju. Di Indonesia ini kan lekat dengan nilai Mm-mm. keagamaan salah satunya gitu kan. Makanya kan Yap. Gen Z ini karena dia hidup dan tumbuh di ruang publik, maka kebebasan pemikirannya kan sangat liar banget kan. Jadi kayak mungkin lebih liberalisme Ya daripada anak-anak yang sebelumnya. betul. Makanya perlu ada value agama ini penting kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya tetap ada pentingnya untuk Gen Z Ya. karena supaya moralitas dalam dia bermedia sosial di ruang publik itu tetap terjaga. Nah, nilai terbaik dari moralitas kalau menurut saya masih ada di agama kayak gitu kan. Nah, kemudian masuk lagi ke nilai Mm-mm. ini, value bernegara kayak gitu kan. Artinya kalau misalkan Gen Z ini kemudian di istilahnya kolaborasikan atau ditambahi value di dalam dirinya dengan value-value Pancasila atau keindonesiaan lah istilahnya. Nah, keindonesiaan atau Pancasila ini kan sangat kompleks banget kan, sangat luas banget. Tapi dia memiliki spirit bernegara, istilahnya spirit berbangsa kayak gitu, dan memiliki nilai persatuan dalam dirinya, memiliki kesadaran akan kebangsaan, memiliki kesadaran akan kemerdekaan yang ada di Indonesia gitu kan. Istilahnya mereka memiliki kesadaran tentang value-value bernegara lah istilahnya. Nah, itu akan keren banget. Artinya teknologi bisa berkolaborasi dengan suatu negara, maka itu bisa menciptakan suatu peradaban yang sangat maju banget kayak gitu. Nah, kadang Gen Z tidak paham tentang bagaimana membentuk istilahnya kayak structure di dalam culture lah istilahnya. Nah, bahasa terlalu tinggi banget. Istilahnya kayak tidak paham tentang culture yang ada Gak di apa-apa ini dalam kuliah masyarakat. satu Karena SKS Kak. jadi kayak Gen Z ini kurang paham ketika berkomunikasi, bersosial di dalam suatu masyarakat secara offline kayak gitu. Tapi dia sangat jago membentuk civilization yang ada di istilahnya di ruang publik kayak gitu kan, di ruang media massa kayak gitu kan, di Iya media betul. media media online lah istilahnya kayak gitu. Dia sangat jago banget. Makanya kan pengembangan dari public speaking, terus kemudian kayak skill-skill yang kemudian nggak ada di Gen Z ini harus ditambal Yap. gitu kan, harus kemudian dipersiapkan terutama di dalam value tadi supaya kemudian ketika dia melakukan inovasi di dalam ruang digital itu ada spiritnya gitu kan, ada motivasinya, terus kemudian ada missionnya kayak gitu supaya anak-anak Gen Z ini terarah dan dia punya visi, dia punya misi untuk membangun negaranya ataupun punya misi untuk berbuat baik kepada masyarakat kayak gitu sih kalau aku melihatnya ya begitu. Keren banget sih Kak. Ya, Mm-mm. jadi aku sebagai seorang ibu yang punya anak Genzi, setuju sekali nilai agama itu yang paling atas Iya. terpenting buat ditanamkan untuk anak-anak Genzi saat ini. Makanya waktu SMP juga aku masukin ke pesantren gitu ya, Mm-mm. harapannya kan didasari dulu, dilandasi dulu dengan tauhid lah, dengan agama gitu. Jadi Iya. ya itu ikhtiarnya
orang tua kan seperti itu. Kemudian yang kedua, bernegara. Aku ngebayangin gini ya, Kak. Zaman dulu tuh, ya Allah, kita kita yang sekarang nih tinggal menikmati kemerdekaan gitu ya. Iya, heeh. Banyak falsafah-falsafah hidup yang kita tinggal tinggal implementasikan aja. Kita Iya, tinggal benar-benar aplikasi kita aja. udah gak perlu Tapi konsep. di zaman, iya, finding father, di apa namanya, bapak-bapak ayah negara kita, bapak negara kita itu gimana sih mereka bisa terkonsep 5 sila Pancasila, Iya, bayangin gitu. Gimana heeh. bisa mereka merumuskan falsafah yang dipakai untuk jalan hidup orang se-Indonesia. Pernah nggak sih Gensi ngebayangin itu gitu? Wah, nggak Pernah nggak sih kepikiran gimana kali ya. mereka itu betapa nggak hanya orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan deh kayaknya yang Heeh. bisa punya pikiran, berpikir untuk membangun sebuah negara dengan falsafah yang menjadi ideologi bangsa. Betul, Kalau betul, kita betul, saat ini betul. mah gampang banget gitu ya, kayak apa namanya, budaya kita diklaim orang lain karena Mm-mm. kita tidak memiliki kesadaran tentang local wisdom yang seperti Kak Irfan tadi bilang. Iya, Jadi jangan merasa malu gitu dengan apa yang kita punya. Kita orang Jawa misalnya, heeh. unggah-ungguh gitu dalam bermasyarakat, tepas Iya, selera dan sebagainya, gotong royong. Itu memang penting banget gitu. benar, Jangan benar. merasa kayak, ih Kak, jadul banget sih sekarang. Sekarang tuh kan nggak zamannya kayak gitu. Ntar giliran budaya kita dicuri sama negara lain, kita Marah. baru heboh gitu kan Kak. Betul, betul, Mm-mm. betul, betul. Jadi benar sih, setuju banget apa yang disampaikan Kak Irfan ini benar-benar lega dan bergizi Heeh, gitu ya. heeh. Benar-benar ilmu yang udah mantap terkemas dan Kak minum dulu biar nggak ngos-ngosan bicaranya. Coba minum es teh makan. Ini nggak apa-apa. Ntar aku bacain tapi endorse ya. Jadi live kita tuh ada sponsornya gitu, boleh ya Kak. Kak 9 minggu 9. Ntar live kita selanjutnya bisa jadi sponsor gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan ya Kak. Ini masih 5 menit belum, sebelum kita tutup live kita. Closing statement dari Kak Irfan nih. Kalau ini ya, kalau Kayak apa? kalau aku sendiri ya, misalkan kayak sekarang teknologi udah berkembang banget gitu kan, udah istilahnya kayak Hmm. kemudian ilmu pengetahuan yang kemudian istilahnya direkayasa kayak gitu. Itu banyak banget terjadi. Makanya kan validasi-validasi terhadap pengetahuan, validasi-validasi tentang ruang publik ini harus benar-benar difilter kayak gitu kan. Harus benar-benar diuji gitu kan. Artinya kayak literasi digital ini menjadi hal yang sangat penting banget sekarang. Makanya kan ketika kita adalah seorang Gen Z yang kemudian memiliki istilahnya apa ya, memiliki kemampuan di dalam teknologi yang sangat begitu luar biasa gitu kan. Nah ini harus benar-benar dibarengi dengan value, terus kemudian dibarengi dengan pengetahuan digital yang sangat mumpuni gitu kan. Kalau misalkan kita hidup di ruang digital, tapi kita tidak tahu tentang aturan digital gitu kan, itu menjadi petaka bagi kita sendiri. Banyak kasus yang Oh istilah iya, betul. menjebak Gen Z gitu kan. Banyak kasus kemudian yang menjerat Gen Z Mhm. karena dia tidak paham tentang istilahnya kayak hukum atau peraturan di Digital dalam ethics. Mhm. ruang digital kayak gitu. Akhirnya mereka Ya, terjebak terus kemudian mereka masuk penjara kayak gitu kan. Karena dia tidak paham normanya, dia udah. tidak paham tentang etikanya, dia tidak paham tentang dasar hukumnya kayak gitu. Makanya kan literasi digital ini harus digencarin sih supaya nanti gensi-gensi ini juga ketika dalam memanfaatkan ruang ruang publik di dalam media sosial, dia terarah dan punya mission kayak gitu kan dan punya visi. Apalagi negara kita ini di tahun 2045 itu nanti kan bakal menjadi negara yang kemungkinan bakal maju karena ada bonus demografi di sana dan bonus demografi ini Bonus demografi, dipegang oleh Gen Z, betul. gitu Mhm. kan. Bonus demografi ini dipegang sama Gen Z, Ya, milenial seberapa tapi Gen Z yang betul. menguasai nanti. Nah makanya kan ini tuh Iya, harus iya, iya, benar-benar iya. Ya, dioptimasi. Kak. Kalau Gen Z sampai gagal gitu kan, wah wassalam negara kita kayak gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Mhm. Gitu sih Mbak Asri. Kak, ada pertanyaan, apakah perlu ada lembaga atau organisasi yang menampung Gen Z yang ingin berkembang? Sebenarnya Gimana Kak? sebenarnya semua organisasi itu bagus ya. Nggak cuma untuk menampung Gen Z sama Gen X doang gitu kan, Gen Z doang gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa berkembang, sebenarnya banyak banyak wadahnya. Ada komunitas gitu kan, ada kemudian organisasi gitu kan, ada Mhm. juga hal gitu kan. Atau mungkin di pekerjaan juga bisa, organisasi profesi juga bisa mengembangkan Gen Z gitu kan. Artinya banyak banget gitu kan Mhm. ruang publik yang kemudian bisa memfasilitasi Gen Z ini untuk berkembang gitu kan. Sekarang banyak kok komunitas yang lain, Tergantung Gen Z-nya mau berkembang apa enggak, gitu ya tergantung Kak? tergantung dia mau mengembangkan apa juga gitu kan. Nanti kan gabung ke komunitas apa atau enggak gabung ke organisasi apa gitu. Tergantung passionnya di mana gitu. Yang ingin Mhm. apa kayak gitu sih. Mhm. Gitu kira-kira.
Gitu Mbak Asri kira-kira. Kalau Mbak Asri, Oke, iya, ya. Aku mau ngasih sedikit cerita. Jadi banyak banget tadi di kepalaku tuh yang kepikiran. Kadang lupa untuk ngomong gitu karena saking memperhatikan penjelasan Kak Irfan nih. Eh, nih kalau Kak Irfan mengamati sekarang Kak ada ya kasus yang lagi viral gitu ya, ada penyebaran video, kemudian itu terkait dengan UU ITE dan sebagainya ya, korban di mana si korban kemudian diperas karena videonya yang diancam untuk disebar dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ini suatu pelajaran penting juga ya untuk oh iya, Gen Z untuk berhati-hati terhadap konten, kemudian terhadap juga bagaimana undang-undang ITE ini bekerja gitu, bahwa apapun yang kita upload, apapun yang kita rekam, kemudian kita simpan, kita upload, itu akan bisa menjadi celah buat kita sendiri, buat kehancuran kita sendiri gitu. Jadi harus hati-hati, tetap berada pada norma yang benar selama kita tidak melenceng gitu ya, melenceng dari norma, aturan, dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita. Ya, kita harus hati-hati karena pergaulan ini luar biasa ya, Kak. Pengaruhnya terhadap pribadi Gen Z ini sendiri, apalagi di kota-kota besar dengan begitu bebas seperti itu ya. Kemudian kalau dulu aku juga pernah bikin nih Kak di OSIS. Nah, kalau tadi nanya organisasi atau komunitas yang bisa menampung pengembangan Gen Z. Kalau di sekolah SMK, SMA itu ada OSIS, SMP ada OSIS. Ikut OSIS itu artinya mereka juga harus punya wadah untuk mengembangkan diri. Jangan sekedar jadi si paling OSIS, yang dispen gitu, yang banyak dispen gitu. Enggak, si tapi paling sibuk ikut ya. organisasi OSIS itu si paling sibuk gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi kalau aku sendiri sebagai pembina OSIS, ayo nak kita bikin nih apa? Kita ngundang kayak Kak Irfan gini nih. Kemarin kita sempat bikin kayak webinar gitu ya. Pembicaranya tuh psikolog. Jadi mereka membuka wawasan tentang psikologi remaja, tentang sexual abuse juga, tentang sexual harassment juga. Pokoknya intinya biar aware dengan apa isu-isu yang sedang mengancam saat ini, biar Iya. mereka tuh nggak ngerti, terus akhirnya kena jadi korban gitu loh Kak, Ah, kan kasihan banget ya gitu. ya. Jadi ayo Gen Z, kalian adalah calon penguasa masa depan, jadi siapkan potensi kalian dengan baik, dan apa yang sudah kalian miliki, skill-skill yang kalian miliki saat ini, imbangilah dengan nilai-nilai yang bagus. Insya Allah kalau udah itu seimbang gitu, wah udah keren banget sih Keren banget mereka. sih, keren banget. Gitu Kak Irfan. Mbak, Ada aku tambahan nambahin lagi dikit, nggak Kak Irfan? nambahin dikit Oke, tentang tadi, tentang silahkan. tadi Boleh, boleh. jejak digital. Jadi Dituntasin aja Kak, dituntasin aja. ah, ah. Mm-mm. Jadi kayak apa namanya tuh hati-hati dengan tadi Mbak Asri kan sempat bilang kan tentang jejak digital gitu kan. Jadi kayak apa namanya tuh Iya. hati-hati ketika kita mengupload video kita karena memang lalu lintas kita sekarang ini diawasi ya. Mm, Jadi kayak kemarin sebenarnya kan mm-mm. ada isu juga tentang kebebasan berekspresi di dunia maya gitu kan. Artinya kayak Iya, ada undang-undang baru iya, namanya PSI gitu kan, passenger apa aku lupa pokoknya. Nah, itu adalah undang-undang yang kemudian iya. mengawasi istilahnya kayak semua aplikasi platform itu harus gabung ke sana gitu kan. Yang punya Kominfo dan pemerintah itu bisa mengakses semuanya. Jadi kayak ketika walaupun istilahnya kayak WA itu secret, Telegram itu secret dan sebagainya, semua orang itu bukan semua orang ya. Orang-orang tertentu itu bisa mengakses data kita kayak gitu kan. Istilahnya record Mm, kita itu semuanya ada. Makanya kan berbijaklah ketika kita bermedia mm, sosial gitu kan. Dimanapun platformnya gitu kan. Artinya jejak digital itu sangat bahaya banget gitu kan. Artinya kayak kalau misalkan kita seperti kayak orang hidup lah. Kalau kita meninggalkan suatu hal yang baik, mungkin istilahnya kita akan menjadi yep. suatu ke depan kita akan menjadi hal yang baik gitu kan. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan jejak yang buruk gitu kan. Nah, suatu hari Mm, kita mm. akan diangkat itu jejak buruk kita kayak gitu kan. Makanya kan istilahnya apalagi digital ini semuanya terrecord gitu kan. Semuanya direcord kayak gitu kan. Yep. Kalau pernah nonton filmnya dulu apa sih lupa aku pokoknya. Yang dia ngomong CEO Google atau CEO siapa gitu kan. Istilahnya kayak semua apa nama tuh apa lalu lintas yang ada di Instagram, yang ada di Facebook itu semuanya direkam gitu kan. Makanya kan kadang-kadang Facebook itu lebih tahu daripada kita dan fun fact-nya Mm, mm. kayak misalkan Instagram pun lebih tahu daripada kita. Algoritmanya ya Kak. Iya, kayak kita tiap hari nonton apa, kita Mm, mm. sukanya apa, dia itu tahu banget gitu kan. Jadi kayak istilahnya aku pengen ini nih, oh ternyata udah disediain sama sama Facebook, sama YouTube, sama Instagram kayak gitu kan. Mereka udah tahu karena kita tiap hari nonton ini, tiap hari nonton ini. Oh karakternya kayak gini nih gitu kan. Dan data itu sebenarnya bisa diunduh juga Mbak kayak gitu. Saya pernah ngunduh dataku juga kayak semua Mm, mm. pencarian yang pernah tak cari itu apa aja mereka punya gitu kan. Wah, keren ya. Iya, mereka punya.
Terus kemudian Iya, apa yang iya. aku lihat setiap hari itu mereka punya semua gitu kan. Makanya kan hati-hati ketika kita search apa gitu kan, itu pasti ke record Mm. kayak gitu. Agak ngeri juga ya, Kak. Ya. Iya, Mm. agak ngeri juga. Makanya kan Iya berbijak-bijaklah sih. dalam bermedia sosial gitu. Karena kita adalah pimpret dari Mm-mm. apa namanya tuh diri kita sendiri di media sosial gitu. Betul. Jadi emang kekuatan algoritma ini luar biasa. Jadi mereka itu nggak perlu searching kita sukanya apa dengan wawancara, dengan observasi, tapi dari apa yang kita scroll, dari apa yang kita klik. Nah, itu tuh mereka secara otomatis akan melihat kita itu termasuk pasar market mereka atau bukan. Oh Terus ya. tiba-tiba kita lagi misalnya nih Kak, aku lagi sakit gatal-gatal tuh muncul aja di IG ku tuh obat Iya, gatal iya, misalnya kayak kayak gitu gitu ya. benar. Dengan sendirinya tanpa. Ah, Iya, dengan benar benar benar. sendirinya. Nggak Benar tahu banget. dari mana coba dapatnya itu ya. Nah, itu. Kak, ada channel YouTube-nya nggak, Kak? Ini ada yang tanya nih. Oh ya, ada Kayaknya ini ada. Kak Irfan nih kudu bikin ini deh, kayak podcast gitu deh Iya, di iya, iya. YouTube-nya deh. Heeh. Jadi aku ada Membahas channel. isu-isu terkini gitu Ya, ya. aku ada Mm-mm. mahasiswi project ya. Monggo kalau mau di subscribe di situ. Mm-mm. Mbak Asri juga Oh, ada YouTube gak sekarang? ada Ada dong. di sounding aja Ada Mbak sekalian. YouTube-ku ada. Oh iya, di Instagramku di profile ada channel YouTubeku di Hmm, sana, di link. Di Linktree itu mantap. udah lengkap banget semuanya, medsosku ada di sana, Yo, makanya ya mantap silakan yang mau banget. sampai nomor WA semuanya ada, soalnya ada Linktree-nya di sana Kak Yo, Irfan. yo, Tinggal yo, yo, diklik aja medsos yang mana yang mau diakses gitu. Oke. Oke, mahasiswi katanya Masih mau juga mau bubar. bubar. Apa nih Ah, Kak? siap. Bisa aja boleh. Hoax ya, bikin ini isu ini. Aduh. Oke, Kak Oke. Irfan luar Ah, biasa. ah, Kalau ah. aku boleh meng-highlight satu kalimat penting gitu ya dari Kak Irfan adalah bahwa media digital atau platform digital itu adalah satu jejak yang tidak akan pernah hilang selamanya. Jadi apa yang pengen kita tuliskan di sana, apa yang pengen kita unggah di sana, pastikan itu adalah hal-hal yang positif, yang baik. Sehingga suatu saat nanti orang-orang melihat, anak cucu kita melihat siapa kita di media sosial, mereka akan melihat kepribadian kita yang Oke. baik-baik. Begitu ya Kak Tuh, Irfan. tuh. Dan semangat untuk semua generasi Z. Kalian luar biasa Oke. dan kalian punya potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi bagian dari kemajuan peradaban bangsa Indonesia ke depan. Wah, Ya, luar luar biasa ya. biasa banget itu. Oke, Kak Irfan, sebagai penutup ada yang mau disampaikan lagi nih Kak Udah Irfan? cukup sih kalau aku. Udah cukup banget. Itu udah cukup kompak banget Oke lah. ya. Ah, gitu sih, Mbak Asri. Oke, Hmm. 1 jam yang sangat berbobot ya dan sangat bergizi banget nih. Sering-sering live Kak, kayak gini Betul, insya betul. Allah. Jadi Kak Irfan, jadi aku tuh bingung kan Kak. Aku tuh Ah, pengen ah, konten, ah. cuman kontennya apa. Aku nggak mau cuman sekedar upload foto. Aku aja kalau mau ngasih caption tuh juga bingung kadang mau kasih caption Ya, apa. Tapi kalau betul, ngobrol betul. aku suka. Dan Hmm. apalagi kalau obrolan itu menambah insight kita gitu. Bener banget Jadi tuh. insya Allah nanti akan ada bisik-bisik selanjutnya. Betul. Mungkin Kak Irfan aku undang lagi atau mungkin teman-teman yang lain lagi Ah, dengan bahasan yang berbeda. ya, mari, Oke, Kak mari. Irfan, terima kasih untuk waktunya ya, udah menyempatkan waktu 1 jam ngobrol sama saya dan teman-teman di Oke, sini. terima kasih juga Mbak Asri. Semoga Kak Irfan juga Hmm. selamat menjalankan apa aktivitasnya dengan konten-kontennya. Hmm. Semoga semakin produktif Yo, dan diberi kesehatan terus untuk berkarya ya yo, yo, dan yo, bisa bermanfaat untuk kita semua. yo, Semangat Kak Irfan. Sampai ketemu lagi di mungkin di live-live selanjutnya yo. atau di podcast selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya.